Oke, saya ingin sedikit menggeser pembicaraan politik ini. Kita bicara politik ini selalu soal kontestasi. Ya. Siapa akan melawan siapa, siapa yang menang, ujung-ujungnya tonjok-tonjokan nggak ada habisnya. Terus terang buat saya itu enek. Oke, demah teh gitu ya Kang Hasan ya? Buh, gitu ya. Poin terpenting dalam politik itu tidak hadir, yaitu rakyat. Oke. Ya, kepentingan rakyat di mana dalam berbagai kontestasi ini. Selama 25 tahun setelah reformasi ini, mohon maaf, saya melihat partai-partai maupun elit politik itu kayak anjing-anjing lapar, anjing-anjing rakus yang berebut daging kekuasaan. Oke, menarik. Rakyat cuman kebagian remah-remahnya, ya kalaupun dibagi ke rakyat itu ya sekedar terus supaya rakyat milih dia. Itu problem utama. Jarang, makanya tadi saya kritik sama Mas Agung ini, adik saya, beliau ini, pembicaraan politik mau digeser lah sedikit. Rakyat itu harus jadi subjek. Nah, saya ingin geser itu. Saya pemilih P3 pada pemilihan pertama yang saya ikuti tahun 87. Kenapa? P3 waktu itu challenger, melawan dominasi Golkar. Zaman dulu Romi tentu tahu Aceh itu dikuasai P3, DKI dikuasai P3. Ya, challenger. Ya, walaupun ya isinya juga buatan Soeharto juga, itu kita tahu kan. Nah kemudian masuk masa reformasi ya sudah digerogoti oleh PKB, basis massa, kemudian melorot-melorot. Nah melorot yang terakhir itu pukulan telaknya adalah ketua umumnya korupsi, termasuk Romi sendiri. Ya, tadi teman-teman saya nanya, apa enggak malu si Romi itu masih mau maju-maju ngurusin politik? Ya motivasinya apa? Ya. Terus apakah tadi, itu pertanyaannya Kang Hasan? Belum selesai, saya masih ada beberapa pertanyaan. Oke, boleh dipersingkat Kang Hasan. Ya, termasuk tadi ngomongin gimana ceritanya negara Muslim kok money politicsnya paling tinggi. Lah, Anda dan ketua umum sebelumnya, ketua partai Islam kok bisa korupsi, itu gimana ceritanya? Yang kedua, ya makanya pertanyaan saya yang paling lebih substansial adalah P3 ini mau masuk ke Senayan lagi nih mau ngapain? Sekedar mau jadi anjing-anjing kurap yang rebutan daging tadi, atau ada sesuatu apa yang mau dibawa untuk rakyat? Menarik. Gitu. Oke, mungkin Mas Rum bisa langsung jawab. Ini soal otokritik Anda, kemudian juga soal apa misi P3 kalau sudah masuk 2029 di sana? Iya, mungkin butuh satu sesi sendiri ya menjelaskan tentang tuduhan korupsi tadi ya. Karena hari ini kita juga tahu bahwa korupsi itu menjadi label dan alat politik juga, Kang Hasan. Jadi kalau kemudian kita berbicara misalnya kepada almarhum Surya Dharma Ali, ingat bahwa waktu itu insinuasi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum adalah korupsi dana haji. Dan ternyata itu tidak pernah terbukti dalam sidang. Akhirnya bergeser ke dana operasional menteri. Ini apa-apaan? Sampai triliunan tiba-tiba hanya dituduh dana operasional menteri yang beberapa ratus juta. Jadi insinuasi politik ini nyata bahwa lembaga penegak hukum itu juga menjadi alat kekuasaan, siapapun itu yang mengendalikan untuk menyudutkan lawan politik. Begitupun yang terjadi dengan saya. Bisa dibayangkan waktu itu tidak ada satupun uang negara yang berurusan dengan saya, dan saya juga tidak pernah tahu, dan itu terbukti di persidangan. Tetapi juga kita tahu bahwa para yang mulia di sana itu ketika akan memutuskan sesuatu yang sesuai dengan fakta persidangan diancam oleh SMS anonim yang membuat mereka, karena mereka juga kadang memiliki masa lalu dan rahasia-rahasia, mereka tidak berani memutuskan dengan benar. Jadi ini jawaban saya ya begitu, karena bayangkan 50 juta dituduhkan kepada saya, diterima untuk sesuatu yang tidak pernah saya terima hanya 1 bulan sebelum pemilu. Jelas itu adalah sebuah aksi politik, bukan aksi penegakan hukum, sama sekali bukan. Karena ketika saya ditahan, saya pun membawa uang 10 kali lipat daripada yang dituduhkan itu. Saya membawa uang 500 juta. Dan itu semua well documented gitu. Jadi saya membantah keras itu. Soal label, siapapun bisa dilabelin gitu. Kan tinggal diabolisi atau amnesti selesai. Label itu tetap ada gitu. Jadi saya menolak keras tuduhan korupsi yang tadi disampaikan. Bahwa label formalnya begitu, biarlah itu menjadi label gitu. Sehingga saya tidak pernah merasa malu karena memang tidak pernah melakukan itu. Itu jawaban saya, Kang Hasan. Satu. Yang kedua, mau Kang Hasan suka tidak suka, ya, hari ini lembaga demokrasi kita adalah DPR. Tidak ada pilihan. Kalau tidak ada lembaga-lembaga demokrasi, kita akan menjadi anarki. Mau dituduh anjing, mau dituduh kucing, mau dituduh apapun, itulah lembaga demokrasi. Dan kalau kita mau memperbaiki, ya hanya harus dari situ. Kalau kemudian tidak, ya yang terjadi bisa seperti Nepal.
Nah, kemarin kerusuhan yang terjadi kemarin itu adalah otokritik buat DPR, apalagi beberapa rumah anggota-anggota DPR pada waktu itu dijarah kan. Ya. Sehingga hari ini teman-teman DPR, aduh sekarang kita nggak berani main-main begitu. Bahkan sekarang sudah merambat ke daerah. Saya mendapat informasi dari Gus Yassin tadi bahwa sekarang tunjangan-tunjangan perumahan di DPRD kabupaten itu semua juga dievaluasi oleh rakyat, oleh LSM. Jadi gerakan masyarakat sipil ini kan relatif hilang memang setelah reformasi. Kenapa? Karena waktu itu mbahnya masyarakat sipil namanya almarhum Gus Dur menjadi presiden. Sehingga mereka kehilangan siapa nih sebenarnya musuh masyarakat sipil. Dan setelah itu masyarakat sipil tidak pernah ada lagi. Tetapi hari ini masyarakat sipil digantikan oleh dunia maya, digantikan oleh netizen. Ya mari kita sama-sama perkuat, mari sama-sama kita luruskan. Kalau ditanya bagaimana cara meluruskan money politik yang sedemikian rupa, ya tanyakan wong yang memilih rakyat kita. Dan mereka memilih yang lebih banyak memberikan amplop daripada yang menjual visi, misi, dan nilai. Itu kenyataan, Mas Kang Hasan. Oke, Kang Hasan, mungkin boleh silakan ditanggapi. Terutama ini soal itu persoalan teknis pemilu, persoalan teknis politik. Saya tidak tanyakan itu. Artinya sepanjang P3 itu berpolitik, kepentingan rakyat apa? Jadi ketika partai itu makin sepi tadi, ya oke lah, Anda bisa berdalih soal korupsi itu begini, ya orang pasti bisa punya dalih sendiri. Tapi persoalannya, kalau saya lihat gagalnya P3 di pemilu terakhir itu, ya nggak ada apa sih isinya selama ini selain tadi soal si elit partai sibuk gontok-gontokan untuk rebutan kursi. Sama sekali tidak benar bahwa kenyataannya di lapangan memang kita melihat bahwa di lapangan itu transaksi politik nggak ada etika banget. Hak saya ngomong aja kamu korup. Boleh Kang Hasan. Ini saya yang memberikan kembali hak Kang Hasan untuk bicara. Silahkan Kang Hasan. Korup begitu. Bicara. Ya, ini kan berdebat bukan korupsi. Kenapa bicara korupsi? Oke. Loh, sebentar. Oke. Hak saya bicara. Anda ambil itu korup, itu nyolong. Oke, sabar. Saya sedang bicara. Oke, baik Kang Hasan, silakan. Nah, saya ingin bertanya, selama ya khususnya di bawah kepemimpinan Anda, ya P3 itu pernah ngapain? Kalau saya melihat di 2024 kemarin pemilu, P3 itu sudah memang nggak dipandang orang gitu. Pada persoalan organisasinya nggak terkelola dengan baik itu ya bisa kita diskusikan, tapi poin yang mau dibawa itu apa gitu? Itu yang ingin saya tanyakan sekarang. Oke, silakan Mas Romi. Ya, saya kira mungkin Kang Hasan ini nggak banyak membaca ya, karena sejumlah undang-undang, karena kami ini partai berbasis agama. Jadi aspirasi-aspirasi yang muncul seperti undang-undang pesantren, undang-undang pendidikan keagamaan, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang haji, dan sebenarnya undang-undang berbasis keagamaan yang merupakan implementasi dari Piagam Jakarta waktu itu adalah hasil dari Partai Persatuan Pembangunan. Itu kenyataan. Semua dokumentasi dan risalah sidang di DPR mengatakan begitu. Kalau Kang Hasan belum baca ya mungkin harus lebih banyak membaca. Ya, tetapi bahwa kemudian PR tentang itu, bahwa kemudian partai berbasis agama itu semakin turun di Indonesia, itu kenyataan. Kenapa? Karena memang perolehan partai berbasis agama in total itu dalam jumlah semakin turun. Artinya apa? Betul semua survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang mengatakan bahwa masyarakat kita semakin pragmatis. Saya diinformasikan ini dan diskusi oleh banyak lembaga survei yang mengatakan dulu ketika tahun 98 tradisi survei pertama kali muncul, itu masyarakat ditanya apakah akan Anda menerima money politik? Ya. Apakah Anda akan memilih seseorang atau partai politik atau pilihan kepala daerah berdasarkan seseorang yang memberi? Yang mengatakan tidak, itu 75%. Tetapi di tahun menjelang 2024 yang mengatakan tidak tinggal 30%. Itu kenyataan. Potret dari psikologis demografi masyarakat kita hari ini. Dan itu yang saya katakan tadi, saya tidak tahu mengembalikannya atau memutar baliknya dari mana. Karena kenyataannya yang melakukan money politik adalah para politisi di satu sisi, yang menerima money politik mayoritas rakyat kita.